Mas Hasabi, mohon maaf Mas. Sepertinya mikrofonnya ke-mute Mas. Oh, astagfirullahaladzim. Gimana ya? Saya coba jelasin dari ini ya. Kalau dari download datanya gimana tadi? Kalian udah paham nggak kira-kira kalau dari tanpa suara? Commit-nya baru sampai waktu nge-run georeferences Mas. Oh, Mulai dari setelah apa ngeset yang transformation-nya itu baru baru commit gitu. oke. Siap. Nah, di sini raster reference. Oke. Kemudian di sini saya set dulu ya. Di add point pojok kiri atas. Oh. Seperti yang tadi saya bilang, kalian ambilnya pojok kiri atas sama pojok kanan bawah aja, tidak apa-apa. Karena selatan ingat, kalian harus ingat jangan sampai kalian taruh positif, maka nanti koordinat bentuknya akan terbalik dan posisinya tidak sesuai dengan sebenarnya. Kalau kalian salah memasukkan koordinatnya. Oke. Nah, di sini kalau set transformation tipenya, di sini kalian kasih linear saja karena bentuknya kan kotak dan jarak atau posisi poin ke poinnya itu lurus, sehingga kalian pilih linear. Ini kan ada banyak polinomial kalau misalnya bentuknya kayak lengkung-lengkung nggak apa-apa, kalian pilih polinomial. Tapi kalau di sini kalian pilih linear saja. Kemudian sampling metodenya nearest neighbor, oke. Terus targetnya, koordinatnya kalian pilih sesuai dengan jenis koordinat yang kalian masukkan. Di sini bentuk jenis koordinatnya WGS 84. Setelah dimasukkan, di sini kalian menentukan outputnya di mana dan namanya. Di sini centangnya kalian bisa centang supaya setelah kalian run langsung di load di QGIS-nya. Setelah itu kalian lakukan start georeference seperti tombol play di atas ini. Oke. Kalian perkecil aja dulu window-nya untuk memantau, siapa tahu ada kesalahan. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya kan sudah benar georeference kita. Nah, setelah benar, kalian keluarkan aja window di sini. Window georeference tadi. Oke. Kemudian untuk daerah kafling kalian, peta kalian itu ada ditetapkan kotak-kotaknya kan, di mana. Nah, di situ kalian bisa cropping dulu disesuai dengan kotak tersebut, atau kalian bisa langsung melakukan print layout, tapi kalian harus zooming dulu ke daerah of interest kalian. Di sini kalau melakukan clip, kalian bisa melakukannya melalui raster extraction, clip raster by extend. Sini kalian pilih raster yang akan kalian crop apa. Terus clipping extend ya, kalian klik yang titik 3 di kanan ini. Klik, terus ada draw on canvas. Diklik. Nah, kalau misalnya kotak kalian
Kan karena di sini saya nggak ada kotaknya ya. Kalian sesuaikan aja sama kotaknya untuk daerah couplingnya. Kalian bisa pilih misalnya seperti ini. Setelah itu kalian tentukan outputnya di mana. Klik tiga di sini, terus save to file. Kalian kasih nama, misalnya clip, save, oke, terus di run. Setelah di run, tunggu, maka akan muncul klip baru. Nah, pertama kalian harus ngecek dulu yang klipnya ini. Kalian harus cek, klik 2 kali dulu di klipnya. Kemudian kalian cek di sini colornya, red, green, blue-nya, RGB-nya itu kan harus sesuaikan. Nah, di sini kan minimalnya 9. Nah, di sini seharusnya 0. Supaya kenapa kita harus tetapkan di sini 0? Supaya karena asalnya itu 0, sebelum di klipnya itu 0. Maka kita harus sesuaikan dengan asalnya sehingga warnanya itu tidak akan berubah. Kalau berubah, nanti kalian dalam memasang legendanya juga akan bingung. Di sini kalau udah tetapin 0, oke. Nah, setelah itu kalian bisa lakukan print layout. Print layout kalian tinggal klik Ctrl P saja. Ctrl P terus kasih nama apa gitu sembarang. Kalian oke. Di sini kalian tambahkan petanya terlebih dahulu. Di sini ada add map. Klik, tinggal kalian drag di sini. Nah, kalau misalnya ini kurang zoom atau seperti kurang tepat, kalian bisa lakukan panning. Pakai move item content. Di sini klik. Kalian klik ke dalam ini, kalian zoom. Tinggal di zoom. Bisa dipindah-pindah. Nah, kalau misalnya kalian rasa ini sudah oke, kalian kembali lagi misalnya di select move atau move item, kalian bisa lakukan perbesar ininya dan pindah-pindah. Di sini setelah kalian dapat peta utamanya, kalian bisa menambahkan keterangan-keterangan. Kayak misalnya kalian nambah judul. Di sini ada add label. Add label. Tinggal di drag aja di sininya. Besar apa kotaknya. Kemudian di item properties kalian isi. Misalnya saya maunya peta Jawa Barat. Nah, karena di sini bentuknya kurang enak dilihat, kalian bisa atur di font. Nah, di sini kalian bisa atur jenis fontnya apa, ukurannya apa, font stylenya apa. Sini misalnya saya kasih bold dan saya kasih 20. Nah, maka di sini akan terlihat besar. Dan alignment-nya kalian bisa atur, misalnya center supaya di tengah. Nah, misalnya udah oke, misal ini oke. Selanjutnya kalian tambah arah mata anginnya. Di sini ada icon add node arrow, tinggal diklik, di drag aja, sudah, nah, maka muncul di sini. Kalau kalian ingin menambahkan skala, tinggal di sini ada add scale bar. Nah, skalanya ini skala batang. Kalau kalian ingin menambah skala angka, kalian bisa klik lagi di sini, tinggal di add lagi. Kemudian di sini kita rubah jenis skalanya. Ini style, di kanan ini ada item properties, stylenya single box diganti menjadi numeric. Maka di sini akan muncul skala
angkanya. Skala angka. Kemudian kalau kalian ingin menambahkan inset atau peta inset, pertama kalian harus klik dulu di peta mapnya ini yang utama. Kalian harus lakukan lock layers dulu. Setelah di lock layers, kemudian di lock style for layers. Kemudian kalian kembali lagi ke QGIS-nya. Di sini kalian tinggal di koordinat di bawah ini. Ada koordinat di bawah. Kalian ketik aja word atau word, kemudian di enter. Maka di sini akan muncul peta dunia yang besar. Oke. Kemudian ini di hidden dulu, dihilangin centangnya. Misalnya seperti ini. Terus kalian buka lagi di print layoutnya. Kalian add map seperti yang tadi. Terus oke. Kita drag and drop. Setelah muncul petanya, kalian langsung ke bawah di item properties. Scroll ke bawah, ada overviews. Overviews kita klik tambah atau add. Kemudian di sini kalian bisa atur map frame-nya, itu kalian pilih map 1. Nah, sehingga di sini akan muncul kotak di mana lokasi map 1 ini. Terus kalian bisa atur stylenya. Misalnya saya kasih di sini transparan. Terus stroke color-nya saya kasih warna merah misalnya. Oke. Dan ukurannya saya atur. Untuk stroke style-nya jangan lupa dipilih solid line. Nah, di sini akan muncul kotak di mana daerahnya. Hanya kotak saja tanpa ada isian kotak luar. Kemudian untuk memunculkan grid dari koordinat, kalian bisa klik di peta pertama ke item properties. Kemudian di sini kalian pilih grid, klik tanda plus, add grid, dan modify grid. Nah, di sini kalian bisa pilih grid tipenya apa, solid, cross, marker. Coba pilih solid aja. Terus CRS ini koordinatnya jenisnya apa? Kalian pilih WGS 84, berarti koordinatnya derajat menit detik. Kemudian di sini intervalnya kalian bisa kasih, karena ini koordinatnya itu derajat menit detik, maka otomatis ukuran XY-nya itu intervalnya kecil. Kalau misalnya kalian pakai UTM, kalian bisa atur langsung seberapa kalian mau. Misalnya 20 meter, 30 meter, step rate, atau kilometer. Kalau di sini saya, karena pakainya WGS 84, saya pakai misalnya 0,01. Nah, kalau 0,01 seperti itu, terlihat bahwa sangat kecil-kecil. 0,01. Nah, kalau 0,01 masih kurang menurut saya. Kalau 0,1. Nah, kalau menurut saya 0,1 ini lumayan. Sehingga saya atur sama aja 0,1 saja. Oke, sehingga muncul grid seperti di sini. Kemudian kita lakukan set jenis, misalnya kalian mau pengen lebih cantik gitu ininya, frame, kita kasih frame. Bisa kita kasih frame. Kemudian kalian bisa ini kalian bisa memunculkan koordinatnya. Dicentang saja draw koordinat. Terus formatnya seperti apa kalian mau. Misalnya decimal with suffix, degree minute.
Kalau saya bisa misalnya saya pakai degree minute second, degree minute saja. Degree minute with suffix. Suffix ini maksudnya posisinya, misalnya selatan atau utara seperti itu. Nah, di sini akan terlihat ini selatan S. Nah, karena di sini yang vertikalnya ini atau yang sebelah kanan ini bentuknya horizontal dan menurut saya itu kurang bagus, maka di sini saya atur right-nya horizontal, ini saya ganti misalnya vertical ascending, otomatis di left-nya juga saya atur vertical ascending. Nah, di sini akan berubah. Kemudian untuk peta geologi kalian akan memasukkan legenda. Nah, legendanya sendiri di sini karena kalian tidak buat sendiri peta geologinya, maka legendanya kalian masukkannya itu secara manual. Pertama, kalian harus lakukan cropping terlebih dahulu pada legenda-legenda yang ada di atau yang terlihat di sini. Misalnya di sini TMI. Kalian harus lakukan cropping dulu TMI untuk nantinya kita masukkan ke sini. Seperti ini misalnya. Saya sudah lakukan cropping. Di sini kaldera. Nah, cropping simbol-simbol seperti ini. Setelah kalian lakukan cropping, kalian udah simpan. Kalau misalnya kalian maunya ngedit langsung lewat si QGIS, kalian bisa melakukan add image seperti yang di sini, add picture, atau kalian bisa langsung edit lewat CorelDRAW atau Photoshop, bisa untuk menambahkan gambar tersebut. Sini kalau misalnya saya pakai add picture, misalnya pakai QGIS, saya pilih ini. Pertama kalian pilih raster image dulu. Raster image, kemudian kalian pilih di mana lokasinya. Kalau di sini desktop perpetaan. Nah, misal saya masukkan itu misalnya QL atau QL aja. Sudah masuk. Nah, di sini akan muncul. Nah, dan kalian harus ingat, di sini tuh kalian harus urut dari yang tua ke muda. Dari yang muda ke tua. Urutannya. Nah, kalau misalnya contohnya. Dan kalian harus memasukkan semua informasi yang ada di peta. Yang sampai tidak ada yang tidak muncul di situ. Nah, seperti ini misalnya. Kalian harus memasukkan ini yang sudah saya buat. Di sini ada QA, quarter alluvium. Berarti ini terendapnya pada masa quarter yang terbaru. Kemudian ini ada TMI. Ini berarti terendapnya dalam masa tersier. Kemudian di sini ada ketidakselarasan. Jangan lupa kalian harus memasukkannya. Di sini ketidakselarasan. Yang tandanya gelombang seperti ini. Saya harus memasukkannya. Kemudian informasi lainnya. Di sini ada kaldera. Kalau saya itu ada kaldera. Terus sungai, deep, kontak litologi, gunung, patahan, dan kota atau kampung. Seperti itu. Nah, untuk peta geologi sepertinya hanya sampai di situ. Kemudian kita lanjut ke peta topografi. Untuk peta topografi sini. Nah, kalau misalnya kalian sudah download dari yang saya bilang tadi, di sini misalnya kalian udah download konturnya, kalian cari di mana kalian bisa simpan itu, yang bisa lewat browser yang ada di bawah ini, di kiri bawah.
Kalau misalnya baru buka, perasaan itu ada di atas kalau nggak salah ya. Pokoknya di browser, atau kalian bisa drag drop dari si file manager yang ada di laptop kalian. Sini perpetaan, terus zip folder. Nah, di sini kalian masukkan informasi. Di sini ada kontur 1:25.000. Ada toponimi, sungai. Oke, saya hilangkan dulu ini. Oke. Terus kalau misalnya kalian tidak mendapat peta topografinya atau konturnya, nggak ada, kalian bisa pakai peta apa namanya itu, SRTM, DEM SRTM. Kalian tinggal buka. Nah, dari DEM SRTM ini kalian bisa lakukan ekstraksi kontur. Nah, dan di sini kalian harus tahu untuk kita melakukan set berapa interval kontur, kita harus sesuaikan dengan skalanya. Kalau misalnya di sini kita dikasih tahu atau disuruhnya skalanya 1:25.000, seperti yang ada di pada tugas itu, 1:25.000, maka interval konturnya adalah 25.000 dibagi dengan 2.000, sehingga interval konturnya itu ada 12,5 meter. Untuk itu kalian lakukan ekstraknya. Kalau misalnya dari DEM, kalian ekstrak raster extraction, pilih kontur. Kalian pilih rasternya yang mana. Kemudian misalnya atribut name kasih LF. Oke, terus di sini intervalnya. Nah, sesuai dengan hitungan tadi, maka di sini saya kasih 12,5 meter. Kemudian kalian tetapkan di mana kalian save-nya. Kasih namanya. Kontur. Oke, save. Kalian run. Kalian harus ingat yang saya bilang tadi, kalau interval kontur itu nilai belakang dari skala dibagi dengan 2.000. Kalau skalanya 1:25.000 berarti 25.000 dibagi 2.000. Kemudian kalau misalnya skalanya 1:50.000, kalian interval konturnya harusnya 50.000 dibagi 2.000. Seperti itu. Itu dalam satuan meter. Di sini memang agak lama tergantung laptopnya untuk ngekstraknya. Wow. Lama juga. Nah, kemudian di sini kalau misalnya ini udah oke dah misalnya konturnya. Ini sama aja nanti kontur dari ekstrak ini sama kontur hasil dari kalian download nanti. Kontur hasil saya download ini. Pertama kalian klik dulu layernya. Misalnya kontur dari ekstrak atau kontur dari download itu sama aja. Kalian klik layernya. Kemudian kalian klik kanan. Open attribute table. Sudah muncul ya? Open attribute table. Nggak muncul ya? Muncul nggak di screen kalian? Oke, ada. Open attribute table.
Setelah itu akan ada kolom-kolom seperti ini. Pertama kalian harus tahu dulu di mana kolom yang berisi nilai ketinggiannya atau elevasinya. Kalau saya di sini ada file KNT. File KNT. Kemudian kalau misalnya yang tadi, maka di sini akan ada elef. Nah, kemudian di sini kita harus membedakan dulu yang mana kontur indeks dan yang mana kontur biasa. Di sini kalian pergi ke Open Field Calculator yang ada di atas itu, atau bisa kalian pencet Ctrl I. Kalian klik. Akan klik, akan ada muncul field calculatornya seperti ini. Di sini akan kita lakukan script. Di sini output name-nya kita kasih misalnya kontur. Kontur. Kemudian di sini output field tipenya, karena kita maunya membedakan kontur biasa, kontur indeks seperti itu, dan jenisnya itu adalah string atau teks. Di sini string. Kemudian ini output field length-nya kalian bisa atur. Kalau di sini saya pakai 20 saja. Nah, sekarang di sini kita lakukan script-nya. If jika pertama kita harus tentukan dulu berapa interval dari kontur indeks yang kita mau. Kalau misalnya kontur apa tadi? Kontur biasanya, kontur intervalnya itu 12,5 meter, maka kontur indeks kita tetapkan seberapa yang kita mau. Kalau misalnya di sini saya contohkan, saya coba 100. Berarti kontur indeksnya itu dia yang kelipatan 100. Karena kelipatan 100, pertama kalian pilih dulu field and value. Kalian pilih yang mana ada berisi informasi elevasinya. Di sini ada file KNT. Diklik. Oke, udah diklik. Kemudian di sini kita gunakan fungsi modulo. Fungsi modulo di sini digambarkan dengan tanda persen. 100, berarti kelipatan 100 sama dengan 0. Berarti setiap dibagi 100 itu hasilnya, sisanya itu 0. Koma. Sini kita kasih, karena kita kasih namanya dalam bentuk string, sini kita kasih tanda petik 1. Kemudian karena misalnya kondisinya, if conditionnya true, beneran dia sisanya 0 ketika dibagi 100, maka di situ kan kita kasih nama kontur indeks. Kontur indeks. Koma. Di sini kalau false berarti di situ kontur saja. Kontur. Jangan lupa tanda petiknya. Kemudian jangan lupa dikasih tutup kurung. Nah, kalau pertama kalian harus lihat di sini previewnya. Previewnya di sini ada kontur. Berarti di sini script yang kita buat di sini sudah benar. Setelah itu kita pencet OK. Loading. Nah, di sini muncul kolom baru. Berarti setiap yang 100, kelipatan 100 akan dikasih nama kontur indeks. Kalian save, di atas itu ada save atau Ctrl S langsung, tidak apa-apa, bisa. Kemudian kalian keluarkan.
not responding. Oke. Di sini saya udah ngeload yang lain juga. Sini kontur. Saya ulang scriptnya dulu. Attribute table. Oke, bikin kalkulator. Outputnya kontur. String. Sama dengan 0. Jika benar maka namanya kontur indeks. Jika salah, di save. Di save. Ya, respon dulu. Oke. Nah, kalau misalnya sudah, sekarang kita lakukan display untuk Nah, pertama kita klik 2 kali di konturnya, di layer kontur. Klik 2 kali, maka akan muncul window. Di sini layer properties. Nah, untuk pertama kalian pilih yang control feature simbologi. Kemudian di sini kalian pilih ganti menjadi categorize untuk tipe pengelompokannya, jenis simbologinya. Kalian pilih sesuai dengan yang kalian buat tadi. Ini kontur. Setelah kalian pilih kontur, kalian pilih classify. Klik classify. Setelah itu akan muncul kontur dan kontur indeks. Sini kalian hapus aja ada all order ini. Diklik terus klik tanda minus. Kemudian untuk kontur indeks otomatis kita bikin lebih tebal warnanya. Ini saya kasih warna hitam. Ini sesuai preferensi kalian saja warnanya. Kalau saya sukanya warna hitam ini. Terus ketebalannya 0,4. Oke. Terus kontur biasanya saya kasih warna hitam juga. Tapi opacity-nya saya turunkan. Dan ketebalannya saya biarkan.
Oke. Terus di oke. Sini akan ada perbedaan tebal dan tipis. Kemudian kita akan munculkan angka hanya pada kontur indeks. Tinggiannya pada kontur indeks saja kita munculkan sesuai dengan tugas yang dikasih. Klik 2 kali lagi. Terus kalian pilih di sini ada tulisan bentuk simbol ABC di sini. Control feature labeling. Control feature labeling. Di sini kalian pilih dari no label ini kalian ganti ke rule base. Artinya kalian tentukan sesuai dengan aturan kalian. Artinya kita pilih hanya untuk kontur indeks saja. Di sini kalian klik tanda plus. Setelah itu akan muncul window edit rule. Di filter ini kalian klik aja yang tanda epsilon. Ada epsilon di sini. Di samping tanda yang sampingnya tes. Kalian klik. Setelah kalian klik, kalian ke file field and value. Field and value. Terus kalian pilih kontur yang kalian munculkan tadi itu. Kontur, klik 2 kali. Terus kalian klik sama dengan. Terus di sini ada al unique di kanannya itu ada al unique. Kalian klik al unique, di sini akan muncul. Nah, kita akan munculkan hanya kontur indeks. Di sini kita pilih kontur indeks. Klik. Setelah itu kalian oke. Nah, kemudian di sini untuk label. Kalian klik lagi tanda epsilon. Label yang kita munculkan itu sesuai dengan kolom yang mana kita pilih dulu. Misalnya kita pilih sesuai dengan kolom karena elevasinya ada di file KNT. Dan pilih file KNT. Nah, di sini kalau di previewnya sini ada tulisan 350. Nah, sedangkan kita maunya itu ada title atau unitnya. Itu misalnya meter atau kilometer gitu. Di sini kan meter. Maka di sini kalian harus script lagi. Di sini concat buka kurung file KNT, koma, tanda petik 1, spasi, meter, tanda petik 1. Terus tutup kurung. Nah, sehingga di sini ada previewnya 350 meter. Sudah sesuai sama dengan sudah sesuai dengan yang kita mau. Kemudian diklik oke. Oke. Kemudian di sini kita atur. Pertama saya atur buffernya. Buffernya saya centang, draw text buffer. Kemudian size-nya saya kasih 1,3 aja. Setelah itu color-nya saya kasih warna putih. Kemudian di sini saya klik placement. Modenya saya pilih curve. Berarti dia akan ngikutin lengkungan si konturnya. Jadi saya pilih online. Saya uncheck above line-nya. Saya pilih oke. Kemudian saya apply. Atau di oke langsung, tidak apa-apa. Maka di sini akan muncul hanya di kontur indeks yang berisi keterangan elevasinya. Sesuai dengan yang kita tetapkan tadi, kelipatan 100, 300, 400, 500, seperti ini. Nah, nanti di sini tujuannya kalian bikin ini itu untuk praktikum selanjutnya kalian akan melakukan menentukan pola kelurusan dan penyaluran. Akan kalian gunakan data dari hasil kalian praktikum ini. Di sini kalian bisa lakukan print layout lagi. Sesuaikan sama area of interest kalian atau coupling kalian. Dan jangan lupa kalian beri informasi-informasi lain. Misalnya sungai. Oh ya, untuk sungai
Di sini sama seperti tadi, kalian munculkan sungai, klik 2 kali di layernya, maka akan muncul layer properties. Di sini simbologinya kalian pilih categorize. Dan kalian harus tahu di mana jenis sungainya itu berada. Kalau di sini tuh ada di remark. Cara tahunya kalian bisa buka di attribute table tadi. Silakan pilih remark, kalian pilih classify, maka akan muncul ini. Kalian hapus all other value-nya. Itu oke, kalian atur warnanya. Nah, untuk sungai ini, sungai yang sungai yang keterangan sungai aja, di situ artinya sungai besar. Kalau sungai satu garis itu cabang-cabang sungai pertama. Kalau alur sungai itu cabang-cabang dari satu garis ini. Jadi saya munculkan sungai dan sungai satu garis saja. Maka akan muncul di sini warna biru. Kemudian kalau kalian mau masukkan nama kota, kalian bisa download toponimi. Setelah kalian download toponimi, kalian lakukan hal yang sama seperti tadi. Klik 2 kali di layernya. Nah, udah. Terus di sini ada di remark. Kalau yang saya ini ada di remark. Terus ada saya centang yang gunung, ibu kota kabupaten, kabupaten, kecamatan, pegunungan, provinsi, provinsi Aceh aja. Nah, oke, setelah itu kalian apply atau bisa langsung di-uncheck di sini nanti kalau udah kalian tetapkan. Kemudian di sini saya kasih labelnya. Saya pilih name object. Kalian lihatnya itu di sini yang mana kalian harus tampilkannya. Di atribut table tadi, name object. Nah, di sini ada. Kalau remark ini jenisnya. Misalnya gunung. Di sini nama gunungnya. Pemukiman, di sini nama pemukimannya. Itu. Nah, setelah kalian udah masukkan semua informasi yang diperlukan atau yang diminta, terus ada nama kota. Misalnya kalian udah bikin ini, kalian bikin print layout lagi untuk peta ini. Kan bisa atur ini warnanya ya. Kalau ini kan nyaru yang warna hitam nih, label nama gunungnya nyaru dengan kontur. Kalian bisa atur sendiri. Kalian bisa tambahin buffer kayak ini, buffer warna putih supaya kelihatan. Kalian bikin print layout seperti tadi. Oke, maka akan muncul print layout sama seperti tadi. Kalian tinggal add aja. Nah, tapi di sini karena kalian bikin labelnya ada di situ layernya, peta-petanya, kalian bisa langsung add legendanya pakai add legend di sini. Legend tinggal ditarik. Kemudian kalian atur yang mana yang kalian tampilkan dan yang mana yang kalian hapus. Nah, di sini ada panjang. Mana yang kalian tampilkan, mana yang kalian hapus, kalian atur di item properties. Klik dulu legendnya, item properties. Di sini auto update-nya di uncheck. Auto update-nya di uncheck. Terus kalian pilih yang mana yang kalian hapus. Kalian bisa
shift klik aja yang mana yang kalian hapus. Terus klik tanda negatif atau tanda min ini warna merah untuk remove. Dan remove alur sungai kita nggak pakai, remove. Air terjun alur sungai bendungan, bukit, danau, hapus. Hutan, ibu kota desa, hapus. Ini sesuaikan dengan apa yang ada di legenda kalian. Di legenda, di peta kalian. Sesuai dengan yang ada di tampilan ini. Kalau tidak ada, kalian hapus. Kalau misalnya ini kan cuma ada di sini tuh cuma ada gunung yang terlihat di sini untuk toponiminya. Maka yang lainnya kalian hapus, yang toponimi lain kalian hapus, kalian munculkan hanya yang gunung aja. Kalau misalnya ada toponimi gunung dan nama kota di sini yang muncul, maka di sini kalian harus sediakan atau harus tercantum toponimi gunung dan nama kota. Seperti itu. Ini yang kalian tidak perlukan, hapus. Konturnya ini ada kontur indeks. Oke, benar. Nah, kalian bisa rename. Rename ini kalau misalnya kan namanya itu masih nggak jelas, kalian rename, hanya kasih kontur saja. Kontur. Kontur. Oh, yang nama ini toponiminya ganti juga. Diklik 2 kali aja. Toponimi. Sungai juga seperti itu. Nah, intinya akan seperti ini legendanya. Dan bisa kasih label juga sih legenda di atas titelnya. Legenda. Seperti ini. Untuk penetapan posisi-posisinya itu sama seperti yang tadi aja. Nama, judul, terus arah mata angin, sumber, nah, terus ada inset, peta inset jangan lupa, skala, terus garis astronominya atau garis geografinya. Seperti itu. Itu saja sih kalau untuk yang kontur. Untuk layoutnya sama aja seperti yang tadi. Cuma bedanya di legendanya kita pakai menu yang ada di sini. Oke, sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Oke, terima kasih ya Sapi. Mungkin apa ada pertanyaan? Oke, kayaknya nggak ada ya. Jadi kita break dulu buat sholat kita break dulu, nanti pukul 18 WIB kita mulai post testnya. Nanti waktu post testnya 25 menit. Nanti aku share di GC ya. Oke, mungkin bisa aku akhiri untuk praktikum hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih.
Terima kasih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas.